Hai Beauty Hall Squad. Aku Iren, founder dari Something and Beauty Hall. Aku Lizzy Para, CMO dan juga founder dari Beauty Beauty. Aku Vina, co-founder dan juga CMO dari Anpure. Merayakan Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, kita diundang oleh Beauty Hall untuk skincare dan makeupan di Beauty Hall Headquarter. Dan hari ini kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari para Beauty Hall Squad yang sudah terdapat di dalam fishbowl ini. Are you ready? Let's go! Duh, nggak sabar deh nih kita mau baca-baca pertanyaannya. Ya, Nah, tapi gimana nih Kak Icil, kan kita mau makeupan sama skincarean juga kan? Kita pakai hand sanitizer dulu kali ya dari Anpure. Langsung. Oke. Dikecerotin Bun. Oke, Bun, lanjut. kamu ngasihnya pelit Banyak banget tuh. Tambah boleh Bun? Oke, boleh Bun. Oke. Sikat. Sikat. Nah, ini biar tangan wangi kita banget. bersih ya, terlindungi dari segala bakteri yang ada gitu. Nanti ya zaman pandemi begini pakai hand Iya, sanitizer. betul. Kan habisnya kita mau sentuh-sentuh wajah kita kan, jadi Betul. harus bersih dulu nih tangannya. Sikat Bun. Aku kira kita di prank. Di prank ya, baru mulai udah di prank. April-Mapnya udah lewat. Bun. Dari siapa pertanyaannya Bun? Dari Salimo, tantangan terbesar memulai usaha, cerita awal mula mendirikan brand. Apa tuh? Coba Ciren. Wah, kayaknya satu video nggak cukup Bun. Panjang ya sih ceritanya ya. Tantangannya. Sambil gue mikir, sambil carean dulu ya Bun ya, sambil Boleh. mikir. Kita mulai dari toner ya berarti ya. Aku mulai dari ngelor rambut dulu ya. Beda ya Kak Icil. Kebetulan poni kita ini adalah jimat kita gitu ya. Jadi poni ini tidak boleh dilupakan. CMO boleh tolong dibukain ini? Oh, boleh. Kerjaan baru ya nggak buka ya. Lumayan Nih susah. nih untuk Ciren nih, udah Oke. dibuka nih. Kalau kalian pakai toner gimana? Gue Biasanya. barbar ya, kebetulan gue tuh anaknya tuh jadi sama mau sih, gue cepet juga aja gitu, barbar. puk gitu. Kadang-kadang tuh ya kayak gue tuh suka merasa kalau lagi instastory pakai toner tuh jelek gitu. Kayak wok gitu. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau di konten kan kita pasti cantik kan kayak. Iya nggak sih? Padahal Cantik aslinya nggak sih? enggak. asli kayak gue Iya, gitu, bodo aslinya. amat, tepok aja semua. Tebok semua. Tapi coy. sampai leher sih biasanya kalau pakai apa. Iya. Betul, kalau Sama. pakai skincare harus sampai leher. Oke, jadi sebenarnya tuh gue punya 3 brand yang dari dulu tuh udah gue bikin. Jadi dari dulu kan mau bikin brand terus gagal. Terus dari situ gue belajar tuh apa kesalahan gue, terus harusnya tuh kayak gimana, terus yang bener tuh seperti apa, dan pokoknya banyak deh yang gue pelajarin dari 3 brand sebelumnya itu. Terus kalau tantangan terbesarnya itu sebenarnya apa ya? Buat satu apa sih biasanya tim kan? Tim. Nyari Iya. tim itu susah banget. Sistem. Sistem, Betul. uang udah pasti ya. Betul, itu paling penting ya Ci ya. Iya, itu paling penting nomor 1. Terus apa lagi ya? Menyatukan banyak kepala nggak sih Ciren? Iya. Menyatukan Karena kayak banyak orang kan kepala. sebenarnya kita ada timnya nih, harus bisa Iya. sesuai sama yang ada di kepala kita. Betul, ambisinya harus Betul, sama betul, kan, betul, dan betul. harus cinta sama brand itu juga. Itu yang Betul. sebenarnya susah sih, buat nemuin orang tuh yang bener-bener mau Sevisi. stay di sini dan memang bener gue mau di sini, itu yang betul. susah banget sih. Ya sih memang kalau dari dulu BAP itu awalnya memang sama sih, kita udah coba beberapa kali mencoba untuk meng-create sesuatu, tapi pada saat itu kayak marketnya belum siap gitu. Jadi akhirnya baru di tahun 2016 muncullah si BLT ini. Oh ya, terus kadang-kadang juga orang kan suka menganggap remeh kayak brand lokal Iya, kurang lebih bagus, bagus ya, gitu. bagus ya, Aku takut gitu. ntar kulit gue jerawatan, apalagi kalau kita berbawa sama skincare kan. Iya, kalau exactly. Padahal even takut gitu. brand gede pun juga pernah melakukan kesalahan kan gitu. Betul. Jadi memang tantangannya sih selain dari tadi people, terus sistem adalah Money, bagaimana money, money. terus gimana Gimana orang-orang cara mengedukasi customer mereka kita buat percaya. Ya. Gitu. betul. Itu sih tantangannya guys. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kocok lagi arisannya Bun. Waduh. Mari kita cek ini apa pertanyaannya. Dari Marleni, wah panjang banget angkanya. Iya, Pak. Marleni 040587, pasti kamu adalah anak yang lahir tahun 05 bulan 05. Bulan 5. Pertanyaannya, kenapa tertarik buat beauty brand? Kenapa? Kenapa ayo? Baik. Kenapa tertarik bikin beauty brand? Kan pertanyaan lu. melempar pertanyaan Kenapa? ya. Kalau dari gue pribadi mungkin lu sampai skincarean gue Oke. ngomong ya. Mungkin kalau gue karena memang gue dari 15 tahun lalu kan memang selalu berkecimpung di dunia beauty kan. Jadi memang di kepala gue tuh nggak punya visi bahwa someday gue akan punya toko motor gitu ya, atau toko Jauh ya Bu ya kalau dari motor. ya. Kayaknya memang beauty brand tuh udah jadi salah satu, beauty industry udah jadi satu kecintaan gue juga sih. Jadi memang kenapa beauty brand karena itu. Dan gue percaya kalau beauty atau makeup atau skincare tuh bisa membuat kita merasa lebih baik. Betul, ya kan? betul. Jadi lebih pede juga. Ya, betul, makanya kalau yuk kenapa bun sebut. Oke.
Oke, kalau aku sendiri sebenarnya karena aku juga suka beauty sih. Kayak kalau kita ngejalanin bisnis tapi kitanya nggak suka tuh susah nggak sih buat ngejalanin sebenarnya. Jadi mulailah bisnis itu dari sesuatu yang emang kalian tuh suka banget. Jangan berpikir terlalu jauh, mulainya dari emang kalian suka dan paling deket nih sama kehidupan kalian. Kok Ciran gimana tuh? Ini harus jujur ya. Iya, jujur. Jadi dulu tuh gue mulai dari fashion sebenarnya, jadi dari baju gitu sih, dari PO gitu. Terus kalau tanya kenapa ini terlanjur kecebur, Bun. Oke. Keceburnya untung bener ya, Bun ya. ya. Bener ya. Jadi apa pas gue PO gitu dulu belum ada kayak drugstore luar gitu kan. Terus gue buka-buka PO gitu, akhirnya akhirnya lebih banyak yang order beauty. Akhirnya udah kecebur gue sampai sekarang kayak gitu. Dan kebetulan gue suka juga sih, karena emang dari kecil pun juga dari SD pun udah pakai skincare juga. Jadi nggak jauh-jauh sih. Tapi memang dunia beauty atau beauty industry ini sesuatu yang very dynamic ya, jadi kayak dinamis banget gitu. Betul. Kebayang kayak dulu ingat nggak sih, semua orang tuh kayaknya rela gitu bayar 700.000 untuk beli satu lipstick, untuk beli skincare yang belum ada BPOM-nya. Sekarang akhirnya kita bisa bikin skincare sendiri, makeup sendiri dalam kualitas yang istilahnya bisa ditandingin sama brand-brand luar juga gitu. Kayak ini nih, yang lagi I pakai nih, skincare lokal yang berkualitas. Ini apalagi nih, lihat deh packaging aja nggak kalah banget nggak sih Kak Icil? Asli banget sih, kayak emang produk lokal tuh bener-bener yang nggak perlu diraguin lagi sih sekarang. Kalau dulu mungkin orang-orang pada underestimate, tapi sekarang kayak lihat deh ini tuh nggak kalah banget sama produk luar. Dan kalau dilihat ya, nggak tahu sih kalau kalian, kalau aku di rumah tuh hampir semuanya didominasi lokal brand sih. Iya, betul. Either skincare ataupun makeupnya. Udah mulai digeser yang luar-luar, yang mehong-mehong itu udah mulai tergeser gitu loh sama lokal punya. Kita sikat. Pertanyaannya dari Itatito. Bagaimana mulanya bisa menemukan ide sebuah usaha dan bagaimana caranya tidak takut gagal? Oke, langsung aja jawab pertanyaannya sambil makeup ya, habisnya langsung makeup ya. Nah, tadi kan ditanya bagaimana mulanya bisa menemukan sebuah nunjuk-nunjukan ya. Dia ngomong sendiri aja, biarin. Bagaimana caranya bisa menemukan ide sebuah usaha? Sebenarnya balik lagi sih kayak yang tadi aku bilang di awal, kalau misalnya kita ngejalanin bisnis atau usaha itu mulainya dari emang yang paling dekat sama kalian, yang emang kalian tuh suka dulu nih. Terus udah pasti dilanjutkan dengan harus research dulu nggak sih? Nggak cuma asal suka doang terus ngejalanin, yang ada bubar gerak gitu loh. Jadi yang penting harus emang di research dulu juga. Emang plannya tuh harus benar-benar sesuai banget sih kalau menurutku. Terus di sini juga pertanyaannya, gimana sih caranya nggak takut gagal? Sebenarnya sih takut gagal, aduh, takut itu sebenarnya wajar ya sih, ya benar manusiawi banget sih sebenarnya. Cuma yang penting kalian itu adalah harus kuat dulu nih senjatanya biar akhirnya kalian tuh nggak gagal, nggak yang kayak cuma tutup telinga terus habis itu udah kayak jalan aja maju terus gue yakin gue bakal sukses terus, kok nggak kayak gitu-gitu juga gitu loh. Jangan idealis sih menurut gue. Iya, betul. Karena kalau kayak ketika lu terlalu idealis terus kayak terlalu pengen apa ya? Karena kadang-kadang lu pengen apa gitu tapi itu ternyata sebenarnya tuh nggak perlu idealis juga gitu, nggak perlu maksain juga. Yang penting love what you do aja. Iya, betul sekali. Kalau kita lakukan apa yang kita suka itu bikin perjalanannya lebih enteng gitu ya. Walaupun kalau kata orang bekerja dengan passion, kau tidak akan merasakan bekerja seumur hidup, itu bohong. Tetap aja kerja Bunda. Bohongnya gimana? Maksudnya bohongnya gimana? Siapa yang menciptakan quote itu datang kemari gitu ya? Pasti belum pernah merasakan susahnya gitu ya. Tapi memang istilahnya kalau kita memiliki mental takut gagal itu sebenarnya takut gagal itu benar, itu harus wajar banget. Tapi bagaimana kita mencoba untuk overcome the fear itu sih, kayak ya istilahnya lebih baik kita coba terus gagal. Kayak cerita Iren pernah bikin brand nggak berhasil, tapi lihat dong sekarang luar biasa. Peachy Hole sekarang juga belum ada apa-apanya maksudnya. Iya kan? Jadi maksudnya malu kalau kita gagal kita jadi tahu oh berarti kesalahannya di sebelah mana nih gitu kan, sehingga kita bisa memperbaiki dan jadi lebih baik lagi. Karena kalau kita pikir-pikir ya sebenarnya yang competition terbesar tuh sebenarnya within ourselves. Yes, betul, diri kita sendiri. Ngelawan diri sendiri ya. Jadi apa? Gimana cara lu ngelawan kemalasan lu? Gimana cara lu ngelawan apa nggak senengan lu itu untuk menahan diri lu sendiri biar gue mau stay di sini atau kan gue harus bisa gitu kan. Itu sebenarnya susah sih. Betul. Yang paling susah tuh itu sebenarnya. Buat apa ya, maksa diri lu kan. Betul. Pertanyaan keempat ya. Berikutnya. Makin susah dicari. Wah, ini makin gak ada pertanyaannya. Dari Sarah LCC. Mau sungkem sama Something and Pure dan BLP bagus banget, keren, huhuhu. Rahasia suksesnya dong. Rahasia sukses. Gue belum merasa sukses, tapi ya masih mungkin berusaha, boleh berusaha. Ya, oke. Apa Ren? Gak punya kasih rahasia tahu, sukses. kasih tahu. Jujur bingung rahasianya apa sukses. rahasianya? Gak ada rahasia, dijalanin aja sih gue tuh anaknya.
Gimana Jauhin dong, aja gak punya ya. rahasia guys, beneran. Ada tau Ren rahasia lo yang lo tulis. Mau habis lagi ceritain gue. Kok lo jadi lo yang tau rahasia gue? Itu yang lo tulis di ini cuy, yang lo tulis di Instagram profile lo, itu menurut gue tuh rahasia lo sih. Rahasia yang mana sih, Kasih sumpah? tahu Ci. Itu coba lo buka Instagram lo deh. Gue juga Kirain baru nyadar ya kayak itu rahasia. Gue sampai hafal, soalnya itu kayak hal itu tuh lumayan sering lo sebut-sebut gitu. gue cek dulu. Coba Instagram lo apa Coba. ya? Rahasia Profile gua. lo, gue malah lebih tahu dibanding Jill lo sendiri, coba deh. Oh, hanya berkompetisi dengan diri sendiri. Nah, Oh iya itu. Oh, itu rahasia ya? Nggak rahasia sih, cuman tuh kan Rahasia umum kalau itu. Ada Semua orang tahu. umum lo. Oke, iya jadi menurut gua ya itu, gua gak punya rahasia tapi menurut gua itu cukup kayak lu tuh pengen lebih baik dari diri lu yang hari ini aja sih. Jadi jangan Iya. ngeliat-liat orang lain, karena lu kalau ngeliat orang lain gak akan ada habisnya gitu. Lu gak bisa nyetop orang lain, tapi mendingan lu fokus ke diri lu sendiri sih, menurut gua sih kayak gitu. Itu rahasia ya. Betul. Powerful ya itu ya ternyata ya. Powerful. Oke, buat baik. Apalagi kalau Kak Icil gimana? Kalau dari gue pribadi sih, gue apa ya, never stop learning kali ya. Dia kayak learning culture itu harus terus ditanamkan sih, bukan cuma di diri kita sebagai founder, tapi juga dari teman-teman yang bekerja di company kita. Jadi nggak ada tuh orang yang ngerasa gue paling pintar di antara lo semua. betul. Misalnya kayak contohnya ada anak baru gitu ya, datang dari let's say dari company lain gitu kan, terus gue paling pintar nih di antara lo semua. Waduh. Enggak, gitu. Jadi kita berusaha untuk bikin bahwa learning culture, kalau lo nggak ngerti, it's okay to say kamu nggak tahu. Nggak bisa, gitu. mending aku lo nggak bisa Ya. gitu ya. Yang penting mau belajar sih, daripada udah nggak bisa terus diem doang. Terus Yes. yang menurut gue satu tuh yang paling penting itu adalah lo harus sadar kalau besok tuh lo bisa diganti sama orang lain loh. Yes. Jadi akan ada selalu orang lebih bagus daripada lo. Jadi kalau lo nggak mau upgrade diri lo sendiri, lo baik Betul. sih. Betul. Pokoknya harus berusaha jadi versi terbaik dari diri kalian Betul. sih. Dan yang itu paling setiap hari penting. ya, itu bukan pekerjaan kayak cuman oh hari ini gue belajar gue merasa Terus paling udah pintar, selesai gitu ya, enggak. nggak bisa Karena kayak lo akan gitu. bisa diganti sama siapapun. Bener banget. Lanjut ya ke pertanyaan lanjut. berikutnya. Ini ada berapa pertanyaan? Ada 5 nomornya. Mari kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Sheila. Cara nge-startup dan gak takut di underestimate. Selain itu juga gimana cara marketing di awal? Gimana, Kak Icil? Langsung kayak lihat gimana. Cara nge-startup ya, atau cara mulai maksudnya Cara ya? mulai sih Cara kayaknya mulai. mungkin maksudnya ya. Mungkin yang paling susah tuh dari 0 ke 1 masih, tapi kayak paling susah tuh adalah gimana, oh ayo kita mulai. Lu 0 ke 1 gue setiap step susah gimana Iya, dah. juga kan Mempertahankan juga susah ya ternyata pertanyaan ya. kan cara nge-startup nih gitu. Cara nge-start. Iya. Menurut gue lebih gampang cara nge-startup daripada Betul, cara jalaninya. Mempertahankannya Iya, itu iya, lebih iya, susah iya. sih. Jadi kalau kalian bingung cara startupnya dan takut di underestimate karena nge-startup, Gak usah takut. Gak usah Biar takut, bisa guys. takut. Karena tantangan kedepannya lebih berat lagi. Iya. Betul. Karena kalau misalnya kalian gak mulai-mulai yang ada nggak Iya, akan betul. nggak akan bergerak, nggak akan juga nggak tahu apa hasilnya gitu sebenarnya. oke, kayaknya nextnya Pertanyaan lagi? tolong, Bukan. tolong, kayaknya untuk urusan alis sama eyeliner, kayaknya tolong Gak ya, bisa ganggu ya. krunya Beauty Hall jangan ganggu kami bertiga, kami mau Kita harus konsentrasi serius. dulu. Kita harus Tuh, serius. ntar miring ya. Heeh. Mari kita Pakai merah. pakai. Biar kayak beauty vlogger. Pakai tangan nih tutorial makeup tanpa kuas nih. Tapi aku kalau malas aku suka pakai tangan loh eyeshadow. Emang iya, ribet Lebih nggak sih kadang? gampang. Lu pakai yang ini. Tapi kalau single ya, kalau blending ya maaf aja deh ya. Bun, kalau kayak gini aku udah bisa nurunin poni aku. Wah, poni gue poni Rosalinda, Bun. Kita benerin deh poni kita nih, aduh. Poni Rosalinda. Oke. Oke. Dan Oke, last question ya, kita buka, kita ambil. terakhir nih, Kayak makin susah nggak sih kalau last question? Iya. namanya challenge terberat di hari ini. Yang paling berat ini Iya, nyarinya. dapat. Nih benar ya nih, aku udah Dapat. kayak nggak ada. Berat memang. Kayak kita Challenge dikerjain terberat deh. tuh ini, Bun. Kayak kita Bukan dikerjain. make upnya, bukan pertanyaannya. Mengambil pertanyaan. Makeupnya Nggak ada. 3 menit jadi ya. Coba-coba. Seriusan nggak ada. Nggak ada. Ini kita dikerjain gak sih? Oke, jadi memang tidak ada. Tuh kan? Brand owner. Udah diulek-ulek, cari-cari, nggak ada. Oke, jadi pertanyaannya apa? Dikerjain mudah dari kita ya. Quotes andalan dari para
quotes andalan. Mikir ya, Say. Pertanyaan mudah tapi susah ya. Terlalu banyak. Terlalu banyak ya, Iya, sampai terlalu kita nggak tahu mau iya. pilih yang mana sebenarnya. Karena nyontek. Oke, kalau ngomongin quotes apa ya? Kalau aku sih selalu pegang success doesn't come to you, you go for it. Jadi kayak yang namanya kesuksesan itu tidak banget ya, kayak orang bener gak sih? Nah, Jadi yang namanya sekalian. kesuksesan itu tuh misalnya nggak datang sama kalian. Jadi kalian itu yang harus datang ke namanya kesuksesan. Jadi kalau misalnya kalian berharap kayak cuma diem-diem doang, tiba-tiba besok sukses, nggak bisa, Say. Jangan mimpi gitu loh. Jadi Balik mau nggak Kylie mau ya, siapa kita tahu tuh balik harus, Kylie. oh iya benar-benar. Jadi mau nggak mau tuh kalian tetap harus usaha, kalian harus coba sendiri dan kalian yang harus jemput yang namanya kesuksesan. Karena emang ya nggak bisa kalau cuma diem-diem doang gitu. Kalau Diulang tadi apa? Quotesnya diulang? lupa ya Bu. Success doesn't come to you, you go for it. Nah kalau Kaicil apa nih? Kalau aku ini sebenarnya quotes yang datang dari mama sih, dari nyokap gitu. Oke. Dan ini cukup sering gue sebutkan. Jadi setiap Oke, ada yang apa bertanya tuh? ini pasti gue sebut. Apa tuh? Be grateful Mhm. and always do good anyway. Wow. Kadang kan dalam hidup ada ups, ada down kan. Kadang kita ada di roda atas, kadang Betul. kita ada di roda bawah. Bagaimana kita melihat diri kita tuh nestapak banget tuh adalah sebenarnya is the matter of mindset. Oke. Jatuh bunda. Maaf Bunda. Dari Oke. mindset gitu. Oke. Kalau misalnya kita memiliki mindset yang bersyukur, Mhm. pasti kita akan selalu melihat sisi baik dari setiap kejadian yang gak enak. Mhm. Ya. Dan always be humble adalah karena kita nggak tahu kapan kita ada di bawah, kapan kita ada di atas, sama seperti yang tadi. Jadi kalau kita dari sekarang udah sombong gitu ya, kita nggak tahu entah someday kita akan butuh orang yang tadi kita sombongin, terus orang itu nggak akan mau membantu kita. Jadi kita betul. harus selalu, Jadi kita harus selalu baik sama semua orang iya, ya. walaupun ada yang jahatin ya. Iya, tahan-tahan aja gitu. Cobaan ya, Iya, cobaan. kalau betul. lo apa Ren? Kalau gue do small things with great love. Wow. Jadi sekecil apapun itu, siapapun lo, sekecil apapun role yang lo kerjain ya, pokoknya kalau apa ya harus lo kerjain dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh dan dengan maksimal gitu menurut gue. Thank you Beauty Hall Insiders yang sudah mengundang kita. Senang banget hari ini bisa ketemu sama perempuan-perempuan kece dan hebat yang seperjuangan ini. Thank you juga nih ya buat semua Beauty Hall Squad yang udah kasih pertanyaan sama kita. Semoga jawaban dari kita bermanfaat dan faedah buat kalian semua. Kita undur diri dulu ya, see you in next video, bye-bye. Bye-bye.